Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, Pagi, Pak. seperti biasa, ya, pada pertemuan yang lalu-lalu, kalau Pak Guru bilang semangat pagi, anak-anak bilang pagi-pagi luar biasa. Iya, Pak. Sudah siap? Ya, Pak. Semangat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Luar biasa. Ya. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, ya, apapun itu yang kita lakukan harus diawali dengan doa. Jadi, untuk memandu kita untuk berdoa, saya persilakan ketua kelas Wahyu, silakan dipandu teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Iya, Pak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Anak-anakku, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Ya, alhamdulillah. Kita hadir semua, artinya semua yang kita akan lakukan sebentar ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Siap, Pak. Ya, Pak. Bukunya sudah ada semua? Ada, Pak. Buku paketnya ada semua? Ya, Ada, Pak. Pak. Alat tulisnya? Ada, Pak. Ya, Pak. Ya, alhamdulillah sudah siap semua untuk belajar ya. Jadi kita Iya, masuk. Pak. Ya, yang lalu pembelajaran yang lalu itu kita sudah belajar norma dan macam-macam norma. Ada yang masih ingat pembelajaran yang lalu? Satu orang boleh? Tentang norma? Saya, Pak. Ya, silakan Wahyu. Ya, seingat saya, pertemuan yang lalu kita membahas tentang norma. Menurut saya, norma itu berisi aturan, dan apabila dilanggar akan kita mendapatkan sanksi. Iya, betul sekali, Nak. Jadi norma itu adalah rambu-rambu kita dalam bertindak, berbicara. Ya. Kemudian selanjutnya, apa sih manfaatnya kita belajar hari ini? Ya, belajar hari ini kita akan belajar tentang perilaku yang menunjukkan norma-norma ya, dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya apa? Supaya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah, ya, di sekolah, di masyarakat, ya, kita bisa menerapkan nilai-nilai norma dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu dengan kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning, ya, menggunakan pendekatan saintifik, ya, peserta didik bisa mengamati sebentar permasalahan, menuliskan penyelesaiannya, mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Kemudian setelah mengikuti proses pembelajaran, ya, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan perilaku sesuai norma. Jadi tujuan kita belajar pada hari ini adalah siswa dapat menunjukkan perilaku sesuai norma. Oke. Kemudian materi kita ini sebentar tentang norma, ya. Jadi apapun yang akan kita laksanakan sebentar, mudah-mudahan tergambarkan, ya, perilaku-perilaku anak-anakku menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan norma. Kemudian bagaimana sebentar ini proses pembelajarannya kita pada kegiatan intinya, ya, karena Pak Guru sudah menyampaikan bahwa pembelajaran kita itu menggunakan model problem based learning atau pembelajaran yang berpusat pada masalah. Jadi di intinya sebentar ini Pak Guru akan membagi siswa, membagi kelompok
ya 2 kelompok saja. Ya, masing-masing kelompok itu bisa 2 orang. Kemudian setelah dibagi, Pak Guru akan memberikan sebuah video, ada 2 video. Yang pertama itu berkaitan dengan video yang sesuai dengan perilaku norma. Yang kedua itu video yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dianalisis. Nah, setelah ada video, kemudian siswa akan membuat ya pertanyaan, kemudian membuat jawabannya, kira-kira itu masalahnya apa saja. Nah, setelah dibuat, didiskusikan pada masing-masing kelompok. Nah, setelah didiskusikan, kemudian dipresentasikan. Bapak akan menampilkan Pada saat video. presentasi, Pak Guru akan Saya mempersilakan harapkan masing-masing kepada kelompok anak-anak sekalian untuk bertanya. menyimak dan menganalisis Kemudian setelah baik-baik itu, video tersebut. Ya, ini videonya, silakan disimak. kemudian setelah itu Pak Guru akan memandu semua untuk berdiskusi dan menanggapi presentasi teman-temanmu. Oke. Bisa dipahami ini anak-anakku semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bapak, Oke, kita masuk di proses pembelajaran inti ya. Kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam norma. Ya, ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Dan ini perilaku yang sesuai norma. Ya. Tujuannya yaitu untuk menciptakan kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, dan teratur, dan seimbang. Nah, sebelum kita mulai anak-anakku, saya akan bagi kelompoknya. Ya, 2 kelompok. Ya. Kelompok 1, Bambang, Rizwan. Kelompok 2, Wahyu, Ida, dan Mariani. Oke. Ada 2 kelompok ya. Iya, Pak. Ya, sudah dibagi kelompoknya, silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Iya, Pak. Sudah? Sudah, Pak. sudah Pak. Ya. Nah, video pertama ini Pak Guru akan menyajikan sebuah video yang berkaitan dengan perilaku sesuai dengan norma-norma. Nah, anak-anakku silakan dilihat seperti apa sih itu perilaku-perilaku sesuai dengan norma. Ya. Apa terdengar anak-anakku? Belum, Pak. Tidak kedengaran Pak.
Ya, bagaimana anak-anak sudah melihatnya, Nak? Videonya? Sudah, Pak. Iya, sudah, Pak. Pak. Ya. Bisa berikan tanggapanmu tentang video tersebut? Bisa satu orang per kelompok. Ya, kelompok 1 coba berikan tanggapannya tentang video itu. Ya, coba Bambang berikan tanggapannya tentang video tersebut. Iya, Pak. Setelah saya menyimak video yang Bapak tampilkan, bahwa memang norma itu penting berada dalam kehidupan sehari-hari kita, Pak. Karena norma itu menuntun kita untuk berbuat kebaikan, Pak. Iya, Iya, Pak. Itu, Pak. iya betul sekali. Jadi kalau kita lihat tadi videonya, kalau kita lakukan sesuai dengan norma-norma yang ada, maka semuanya akan teratur. Hidup akan tentram. Ya, memang itu yang diharapkan oleh norma. Norma. Nah, sekarang ya Pak Guru akan memperlihatkan sebuah video lagi ya tentang pelanggaran-pelanggaran norma atau tentang contoh-contoh perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Nah, ini anak-anakku perhatikan betul-betul karena ini akan menjadi permasalahan kita hari ini untuk didiskusikan dalam kelompoknya masing-masing ya. Karena akan merujuk pada video ini yang akan saya Pak Guru tampilkan ya. Sudah siap anak-anakku untuk melihatnya? Iya, Pak. Iya, saya mulai ya. Tidak kedengaran suaranya, Pak.
Ya, anak-anak sudah melihat videonya, Nak? Sudah, Pak. Iya, Pak. sudah ya. Kira-kira dalam video tersebut apa ada masalah dalam kehidupan sehari-harinya? Apakah ada sebuah masalah tersebut? Banyak, Pak. Banyak Iya, masalah, banyak Pak. masalah ya. Ya. Kira-kira kalau kita lihat dari video tersebut, kalau kita merangkai dari sebuah video tersebut itu pertanyaannya akan muncul apa saja ya, Nak? Dari video yang dilihat, mungkin penyebabnya atau mengapa mereka tidak pakai helm, ya. Atau juga mungkin Saya, ada yang Pak. berbonceng tiga. Saya, Pak. Ya, Dari video tersebut, Pak, saya lihat ada pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm, Pak, dan ada juga yang berboncengan 3, Pak. Itu melanggar norma. iya. Ya, itu adalah sebuah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma. Ya, kemudian setelah ini anak-anakku akan mengerjakan, ya, didiskusikan merujuk dari video tersebut akan muncul 3 pertanyaan, ya, secara umum. Yang pertama itu, mengapa sih manusia dalam kehidupannya perlu norma? Itu pertanyaan kedua. Yang kedua, bagaimana akibatnya jika norma tidak dipatuhi? Ya. Yang ketiga, bagaimana caranya agar supaya norma dapat diterapkan di masyarakat? Ya. Ya, ini ketiga pertanyaan ini ya anak-anakku dalam kelompoknya didiskusikan, ya. Dituangkan lembar jawabanmu di kertas HPS-nya, ya. Jadi merujuk dari video tersebut, anak-anakku bisa menganalisis dari 3 pertanyaan ini, ya. Saya beri waktu untuk didiskusikan dalam kelompoknya 30 menit. Nah, jadi 30 menit setelah selesai baru kita presentasikan, ya. Guru Baik, mau bertanya, Pak Guru. iya. Apa, Nak? Ini Pak, ini yang mau kita kerjakan norma apa, Pak? Norma secara umum atau bagaimana, Pak? Iya, norma secara umum saja. Kalau ada kaitannya dengan norma hukum, ya norma hukum. Oh Kalau ya, ada berarti kaitannya norma dengan hukum norma ya, Pak. kesopanan, ya norma kesopanan. Oh Secara iya, umum. Pak. Ya, bisa mencari di referensinya di buku paket atau di buku-buku lain yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat ini ya. Ya, Ya, Pak. silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Ya, waktunya 30 menit. Ya, saya rasa waktunya cukup ya. Sudah selesai ya, Nak. Ya, kita masuk di tahap presentase. Ya, jadi masing-masing mempresentasikan hasilnya ya, Nak. Jadi sebelum mempresentasikan, ya, saya, Pak Guru, akan menuntun untuk presentase. Ya, jadi tata tertibnya yang akan dilaksanakan ya dalam presentase ini ya bisa dilihat di PowerPoint ya. Jadi setiap peserta didik saling menghormati. Ya, kalau ada yang mau bertanya mengangkat tangannya, menyampaikan pertanyaan, pendapatnya kalau sudah dipersilakan, ya. Kalau tidak dipersilakan tidak boleh ya. Kemudian menggunakan bahasa yang sopan. Ya, kalau dalam diskusi itu menggunakan bahasa yang sopan.
Kemudian tidak boleh kita berbicara memotong pembicaraan temannya, ya. Jadi jangan berbicara kalau tidak dipersilakan. Oke, untuk menghemat waktu, kelompok 1 saya persilakan untuk memaparkan hasil diskusinya tadi. Ya, silakan kelompok 1. Ya, kelompok 1 tadi Bambang dan Wahyu ya. Silakan. Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah. Bagaimana tanggapannya dari kelompok lain? Ya, ada yang mau bertanya tentang hasil dari diskusi teman-temanmu, presentasi teman-temanmu tadi? Dari kelompok 1, bagaimana kelompok 2? Oke, sudah ya. Dari kelompok 2. Karena sudah kelompok 2 sudah saling berdiskusi. Jadi selesainya presentasi kelompok 1 menandakan bahwa seluruh kegiatan kita sudah berakhir. Akhir. Siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil pertanyaan teman-temanmu tadi, dari pembelajaran kita tadi? Iya, ya sudah selesai ya, Nah, sudah disimpulkan. Alhamdulillah ya. Jadi kesimpulannya kita belajar hari ini adalah bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Ya, untuk sebelum mengakhiri, mari kita memberikan aplaus untuk kita semuanya. Ayo, kita aplaus semuanya. Iya. Ya, anak-anakku, kita semuanya sudah menyelesaikan kegiatan kita hari ini. Jadi sebelum kita mengakhirinya, ya, ada yang perlu dipertanyakan? Ya, cukup ya, Nak. Sudah Pak, selesai ya. saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan, Nak. Minggu depan materi apa, Pak? Iya, kita masuk bab 2 ya, bab 3 ya, Nak. Ya, bab 3 Iya, besok Pak. kita lihat di buku paketnya, dibaca-baca ya, Nak. Iya. Iya, Pak. Terima Pak. kasih, Pak. Iya. Kemudian ini yang akan dikerjakan minggu depan ya, dikerjakan di rumah kemudian dikumpulkan minggu depan, ya. Jadi materinya kita minggu depan adalah di bab 3, kemudian dibaca-baca di buku paketnya. Ya. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini telah berakhir, ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, ya, kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, saya persilakan Wakil Ketua Kelas Bambang untuk menuntun doanya teman-temannya untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Ya, silakan Ya, Pak Bambang. Guru. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Amin. Saya akhiri ya, anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.